Siapa yang tidak kenal dengan cerita apel yang jatuh ke kepala ilmuwan? Yang saking cerdasnya, dia menemukan satu teori yang menjelaskan cara kerja dunia dan alam semesta dari kejadian itu. Dia, Sir Isaac Newton, seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog, dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Karya bukunya, The Principia Mathematical Principles of Natural Philosophy, yang diterbitkan pada tahun 1687, dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Karena itu, di sini kita akan mencoba mencari tahu tentang rahasia salah satu orang paling jenius yang pernah ada ini. Kita akan mencari tahu latar belakangnya, sebagian caranya berpikir, dan juga seberapa keras dia bekerja dalam penelitiannya. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di Walsrop by Colsterworth. Newton lahir 3 bulan setelah ayahnya meninggal. Dia dilahirkan secara prematur. Dia tidak dipedulikan ibunya, yang menikah lagi 3 tahun setelah Newton dilahirkan. Dan kemudian, Newton diberikan kepada neneknya. Di sekolah, Newton tidak punya teman karena tidak ada yang suka dengan kepintarannya yang superior. Karena itu juga, Newton lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca dan membuat mainannya sendiri. Usia 12-17, Newton sekolah di sekolah The King's School di Grantham. Keluarganya mengeluarkannya dari sekolah dan menyuruh Newton untuk menjadi petani saja. Tapi tidak jadi, karena kepintaran Newton membuatnya sampai dibujuk oleh kepala sekolah untuk lanjut sekolah. Sehingga ia kembali dan menamatkan sekolahnya pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Tahun 1661, dia diterima di Trinity College, Universitas Cambridge. Dia di sana adalah seorang subsizar atau seorang siswa miskin yang bertahan hidup dengan melakukan tugas-tugas kasar untuk rekan-rekannya di perkuliahan. Saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles, tapi Newton lebih memilih untuk membaca gagasan filsuf modern seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Di Cambridge itulah Newton menyadari semua pencapaian ilmiahnya. Dia menjalani kehidupan intelektual yang kaya, merangkul seluruh filsafat alam, mulai dari fisika, matematika, hingga alkimia. Dia menentukan arah baru untuk optik, mekanika, dan dinamika celestial, meletakkan penyelidikan tradisi yang berlanjut hingga hari ini. Newton selama bertahun-tahun merangkul semua filsafat alam dari ilmuwan-ilmuwan besar terdahulu, mencoba mengerti bagaimana koneksinya satu sama lain, dan juga dibingungkan oleh masalah kompleksitas yang luar biasa dalam filsafat alam ini. Dia diberikan beasiswa pada tahun 1664 dan jabatan Profesor Lucas pada tahun 1669 yang membuatnya mendapatkan kebebasan untuk mengejar apa yang dia inginkan. Dia terlalu bersemangat dalam mengerjakan studinya yang membuatnya tidak pernah menikah. Royal Society memiliki 4 buku dari perpustakaan pribadi milik Newton dalam koleksinya. Dapat kita lihat listnya sebagai berikut. Kalau kita lihat-lihat, hanya judul pertama yang secara langsung berhubungan dengan studi gravitasinya Newton. Ini yang membuat kuartet buku ini sangat menarik. Ini menunjukkan minat Newton sangat luas, seperti Van Gogh, Leonardo da Vinci, dan Einstein. Newton adalah seorang pemikir genusian, seseorang yang dapat mencampur dan menggabungkan bidang yang tampaknya berbeda untuk merangsang terobosan kreatif. Newton belajar dari orang-orang sebelumnya. Dia akan mempertanyakan dan menantang asumsi dan memperluas pengetahuan yang ada, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Ia mengumpulkan berbagai elemen dalam filsafat alam yang telah dirakit selama beberapa abad terakhir. Buku-buku yang mengilhami Newton mengarah pada penemuannya, mempengaruhi sebagian besar sains dengan tulisannya The Principia. Newton mengubah dunia di sekitar kita dan cara kita berpikir. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton menerbitkan bukunya yang inovatif, The Principia Mathematical Principles of Natural Philosophy. Dalam prosesnya, Newton meletakkan dasar bagi mekanika klasik dan mendefinisikan ulang cara dunia memandang fisika dan sains. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad setelahnya. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya inilah yang bertanggung jawab menghapus keraguan para ilmuwan pada masa itu akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah.
Buat yang belum tahu, heliosentrisme adalah model astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berada di pusat jagat raya, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Pencapaian Newton di bidang lain seperti di dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Dalam bidang matematika, bersama dengan karya Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Saintis legend ini juga memegang beberapa posisi tinggi di dalam hidupnya, seperti